Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu ya, dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur teman-teman ataupun memberikan satu solusi dan motivasi. Tentunya ya, mudah-mudahan. Dan pada video kali ini saya akan membahas ya. Saya akan sharing pengalaman dari waktu yang sudah berlalu, yang saya temui dan saya alami. Nah teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan sharing tentang penglaris warung ya. Nah untuk penglaris warung secara nyata itu sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya. Ya mudah-mudahan kalian sudah menonton. Kalau yang belum, silakan ditonton. Nah, jadi nanti ada 3 versi yang akan saya sampaikan ya, dari menurut pengalaman saya. Nah, untuk yang pertama itu dari penglaris dari segi makanan. Kenapa? Jadi begini teman-teman, dari segi makanan itu artinya di suatu warung tersebut itu makanannya itu ada yang diunggulkan atau difavoritkan oleh pembeli. Ya misalkan kayak di warung bakso mie ayam mungkin bakso uratnya atau bakso telurnya yang jadi andalan. Kalau di warung nasi itu mungkin dari cara goreng ayamnya atau bikin gulai atau bikin oreknya atau sambalnya mungkin. Nah itu bisa jadi daya tarik dan juga penglaris, karena dengan adanya itu sudah jadi favorit sehingga makanan yang lain pun ikut laris. Ya teman, sambil santai ya teman-teman. Nah untuk yang kedua itu penglaris dengan sedekah atau amal. Agak serak ya. Jadi dengan sedekah atau amal memang ada. Nah jadi begini, orang berdagang itu ada yang banyak sedekah atau yang tidak sedekah pun ada. Ada yang menggunakan supaya warungnya laris itu dengan dia cara bersedekah atau amal. Contohnya nih teman-teman. Contohnya itu misalkan gini, satu warung nasi memberi informasi lah atau poster bahwa setiap hari Jumat makan gratis di sini. Nah itu kan namanya juga amal atau sedekah, sehingga membuat orang menjadi senang. Dari senang itulah orang tersebut mendoakan kita atau mendoakan warung tersebut supaya menjadi lebih berkah. Nah ada lagi contohnya begini, ada seseorang dia mau beli makanan hanya punya uang 5.000, misalkan di warung nasi. Bu, saya punya uang 5.000, saya beli nasi sama kuah. Oke. Ya mungkin karena yang punya warung biasa sedekah atau beramal, maka dikasihnya nggak hanya nasi sama kuah, bisa ditambahin pakai sayur, pakai ayam bahkan ya. Jadi itu tidak jadi masalah, karena dengan penuh keikhlasan dari ikhlasnya tersebut, nah itulah yang mendatangkan berkah, rezekinya itu lancar tidak terputus ya. Apapun yang dimasak itu selalu habis. Nah dengan seperti itu
yang dikelolanya itu ya membawa dampak manfaat baiklah buat sekeliling ataupun orang banyak. Nah, bagaimana caranya beramal atau sedekah itu? Ya itu bisa mencari informasi lah kepada orang-orang yang lebih berpengalaman. Nah, untuk versi yang ketiga itu ada versi penglaris menggunakan sesuatu barang, adapun yang versi pesugihan. Nah, tapi saya tidak akan membahas yang versi pesugihan karena itu biasanya pesugihan itu lebih dalam, yang jelimet cara membahasnya. Jadi kita yang menggunakan versi barang saja lah. Versi barang artinya begini. Seseorang supaya warungnya laris itu dia pergi ke mbah ya. Saya nggak mau bilang dukun. Mbah aja ya. Ke mbah itu minta beberapa atau sesuatu lah yang bisa bikin warungnya laris. Biasanya si mbah itu ya, jadi ada beberapa saya menemukan itu sesuatu itu dari mbahnya itu dikasih dari tempat nasinya ataupun centongnya ataupun yang lain. Nah, disitulah letak dari supaya warungnya laris. Kenapa? Karena misalkan pakai centong, jadi nasinya tuh enak, jadi semuanya nanti kecampur jadi enak. Yaitu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat hal seperti itu. Sama saja misalkan di warung tersebut penglarisnya menggunakan sesuatu yang kasat mata ya, yang dengan mata nyata tuh tidak bisa terlihat. Jadi hanya orang tertentu juga, orang-orang tertentu yang bisa melihatnya. Nah, itu biasanya itu bekerja ya, menurut analisa saya. Jadi itu bekerja melalui alam bawah sadar orang yang melihat warung tersebut itu akan tertarik misalkan tadinya mau beli makan ke sana, melihat warung tersebut, kesini aja dengan setengah sadar dia ke situ, ke bawah ya, karena alam bawah sadarnya itu sudah terkonek dengan apa yang ada di warung tersebut. Ya saya nggak mau bilang itu makhluk halus atau apa, pokoknya ya yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Nah, di situ sehingga terjadilah banyak terkontaminasi ya, orang-orang menjadi sering balik ke situ. Padahal kadang-kadang makanannya pun gak enak. Karena saya mengalami beberapa. Jadi suatu tempat makan itu misalkan makanannya enak di sana. Nah, saya beli. Nah, saya bawa ke rumah. Nah, saya bawa ke rumah, ternyata di rumah itu rasanya udah turun 50%. Ditambah lagi sebelum kita makan baca doa, ya udah selesai. Sampai rumah rasanya hambar. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya. Jadi mungkin teman-teman yang pernah mengalami hal tersebut boleh komen di bawah, di bawah video komentar saya sediakan. Jadi silakan berbagi pengalaman, entah itu di warung apa ya, karena saya sendiri sudah mengalaminya. Mungkin teman-teman yang pernah mengalami hal tersebut, monggo komen. Jadi kita saling berbagi pengalaman ya, tentang makan di warung jauh atau warung dekat lah, dimanapun berada. Gitu teman-teman. Jadi itulah beberapa versi yang pernah saya temui. Sebenarnya ada lain lagi, cuman saya tidak mau membahas ya, karena ini konten ya sekedar hiburan ataupun pelepas lelah, rileks ya. Ya mohon maaf kalau memang banyak yang kurang cocok, saya minta maaf karena ini hanya menurut pengalaman saya.
Gitu teman-teman, mudah-mudahan video pendek ini pun bisa memberi apa ya, memberi pengalaman lah, memberi ide ataupun solusi ya. Jadi tinggal kita memilih yang tadi seperti apa. Misalkan kita menemukan sesuatu hal yang mungkin kurang pas dirasa. Oke teman-teman, mudah-mudahan tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga kekompakan, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.